Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Mika Amelia SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang negara dan warga negara. Kami dari kelompok 5, saya Nida Ajijah dengan NIM 1121016. Saya Risna Afriani dengan NIM 11010265. Saya Soleh Nur Istiqomah dengan NIM 1121039. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Nida Ajijah. Hubungan negara dan warga negara. Apa sih pengertiannya? Negara disebut negara hukum yang di dalamnya terdapat suatu negara. Dalam permusyawaratan eklesial, oleh karena itu, Aristoteles mengartikan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara, baik demiliter terwujudnya cita-cita seluruh warga negaranya. Warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya. Dengan UUD negaranya, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Next. Di sini ada tujuan negara meliputi 4 bagian. Pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, memajukan kesejahteraan umum. Di sini juga ada bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan. Bentuk suatu negara yang merdeka, yang berdaulat dengan suatu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi dalam 2 macam, yaitu sentral dan otonomi. Yang kedua, negara serikat atau federasi, merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke 3 kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Next. Pengertian kewarganegaraan. Satu, warga negara dapat diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Kedua, istilah warga negara lebih sesuai dengan kependudukan sebagai orang merdeka dibanding dengan istilah hamba atau kaula negara. Ketiga, warga negara mengandung arti peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. Yang keempat, untuk itu setiap warga negara mempunyai persamaan hak di depan. Presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Risna Afriani. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara. Dalam pengertian warga negara, secara umum dinyatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negara. Negara juga mempunyai hak dan kewajibannya yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga terhadap negara. Selanjutnya, warga negara juga mempunyai hak. Yang pertama, ada hak atas pekerjaan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan yang keempat, ada hak atas kelangsungan hidup. Hak juga mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain. Dan yang keempat, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Istiqomah. Di sini ada hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara juga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Next. Di sini ada kewajiban juga, kewajiban warga negara Indonesia. Jadi setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Lalu setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pemda atau pemerintah daerah. Next. Lalu di sini kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Next. Hubungan negara dan warga negara. Hubungan negara dan warga negara, keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan institusi, misal berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali. Next. Lalu di sini ada kesimpulan, warga negara adalah bahwa mereka adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat sesuai dengan hukum negara tersebut. Status warga negara memberikan hak-hak seperti hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, hak untuk bekerja, dan juga menimbulkan kewajiban seperti membayar pajak dan patuh terhadap hukum negara. Next. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.